Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Sehat. Ya, langsung saja Ibu absen ya. Yang pertama, Rian Selama Dipa. Hadir. Yang kedua ada Rahajeng. Rahajeng sakit, Bu. Yang ketiga ada Dia Ilah. Dia Ilah ada kepentingan keluarga di Surabaya. Berarti izin ya. Berarti hari ini dua anak yang tidak berangkat ya. Iya, Bu, 2 anak. Langsung saja pembahasan pada pertemuan kali ini. Kita akan membahas mengenai meneladani kisah dari Fatimah Zahra dan Uwais Al-Qarni. Di sini apakah udah ada yang tahu siapa sih tokoh dari Fatimah Zahra dan Uwais itu? Belum tahu, Bu. Oke, kita bahas yang pertama Fatimah Zahra ya. Di sini Fatimah Zahra itu lahir di Mekah. Dia lahir pada tanggal 20 Jumadil Akhir. Dia merupakan anak bungsu dari pasangan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Kemudian di sini Fatimah itu menikah dengan sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dari pernikahannya itu beliau mempunyai dua orang anak. Yang pertama yaitu Hasan dan Husain. Nah, di sini mereka hidup dan Fatimah itu merupakan anak kesayangan dari Nabi Muhammad. Nah, kemudian kehidupan dari Siti Fatimah Zahra ini itu dibagi 2 periode. Yang pertama ada masa kanak-kanak yaitu di Mekah, dan pada masa remaja dan dewasa itu di Madinah. Kemudian ada teladan dari sifat Fatimah Zahra ini. Nah, di sini Fatimah Zahra ini ketika beliau itu berumah tangga dengan Ali bin Abi Thalib, beliau itu sangat sederhana sampai beliau itu ketika hidupnya ini untuk memenuhi kebutuhan, beliau itu sampai menjual peralatan rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, di sini suatu ketika si Fatimah Zahra ini menangis ketika dia itu mendengar kabar bahwa ayahnya Nabi Muhammad itu menderita sakit keras menjelang ayahnya itu wafat. Nah, kemudian dipanggillah Fatimah oleh ayahnya yaitu Nabi Muhammad, dan beliau membisikinya bahwa tidak lama lagi Nabi Muhammad ini, ayah dari Fatimah, akan meninggal dunia. Nah, di situ Fatimah itu semakin keras, semakin menangis ya. Di sini karena beliau itu mendengar bahwa ayahnya akan meninggal, jadi di situ Fatimah semakin menangis. Akan tetapi tidak lama kemudian Fatimah itu akhirnya tersenyum. Karena apa? Karena di situ dia dibisiki lagi oleh ayahnya, yaitu dia dibisiki bahwa nanti yang akan menemuinya di akhirat, orang pertama yang akan menemuinya di akhirat yaitu Fatimah. Akhirnya Fatimah itu tersenyum kembali, dan di sini Fatimah itu merupakan anak yang paling disayangi ya tadi ya. Di sini karena beliau itu mempunyai sifat yang sabar, penyayang seperti itu. Nah, dia merupakan ahli hukum Islam. Nah, di sini dia juga merupakan tokoh yang ada di masyarakat. Karena sifatnya yang tadi itu dia itu orangnya penyabar seperti itu kan ya, terus bersahaja dan akhlaknya pun sangat mulia. Jadi dia dijadikan panutan, jadikan contoh oleh masyarakat sebagai perempuan yang memiliki akhlak mulia seperti itu. Nah, sampai di sini mengenai Fatimah Zahra, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Belum ada, Bu. Ya, kita lanjut ya. Mengenai tokoh Uwais Al-Qarni. Nah, di sini tadi kan yang Fatimah itu kan dari Mekah ya. Kalau yang Uwais ini, dia itu penduduk dari kota Yaman. Nah, di sini Uwais itu pada saat itu tuh
ayah Uwais itu sudah meninggal, dan Uwais itu hidup bersama dengan ibunya, ibu yang sangat dicintainya. Nah, di situ pada suatu ketika Uwais itu menderita penyakit kusta. Nah, dia itu di situ berdoa dan memohon kepada Allah agar beliau itu disembuhkan, dengan dalam hal penyakitnya itu. Nah, alhamdulillah Allah mengabulkan doanya dan beliau pun sembuh dari penyakitnya. Akan tetapi di sini Uwais itu masih ada bekas luka di dalam tangannya itu, yaitu sebesar dirham. Nah, setelah itu menurut keterangan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa Uwais adalah pemimpin para tabi'in, yaitu sahabat Nabi. Nah, kemudian suatu ketika Nabi Muhammad itu menjelaskan kepada Umar jika dia bisa memintakan ampun kepada Allah, yaitu si Uwais itu bisa memintakan ampun kepada Allah untuk si Umar, seperti itu. Kemudian setiap pada kesempatan itu si Umar itu selalu menunggu kedatangan dari Uwais sampai ketika pada saat itu ada jamaah haji dari Yaman. Nah, di situ Umar itu menanyakan kepada jamaah haji itu bahwa apakah ada di antara kalian yang bernama Uwais, seperti itu. Kemudian si warga itu, masyarakat Yaman itu menjawab bahwa memang benar ada yang bernama Uwais. Akan tetapi beliau itu sudah tidak ada di situ. Karena apa? Karena ini Uwais itu sudah diusir ya karena tadi penyakit kustanya itu. Kemudian Umar itu menjawab, bagaimana keadaannya ketika kalian itu meninggalkan? Kemudian warga pun menjawab bahwa kami meninggalkan dengan keadaan dia itu miskin dan pakaiannya pun usang, seperti itu. Nah, kemudian di situ Umar pun bertanya mengenai nama, seperti itu. Kemudian mereka pun berbincang mengenai keluarga Uwais dan akhirnya Umar menanyakan tentang penyakit yang diderita oleh Uwais. Nah, Uwais pun menjawab bahwa penyakit yang dideritanya itu sudah sembuh, akan tetapi masih ada bekas luka di lengannya, seperti itu. Dan setelah itu Umar menanyakan kepada Uwais, setelah haji ini dia hendak kemana? Lalu Uwais pun menjelaskan bahwa dia akan pergi ke Irak, dan Umar dia menawarkan pertolongan seperti itu, tetapi Uwais menolak karena dia itu ingin diperlakukan biasa seperti orang biasa, seperti itu. Nah, kemudian teladan dari sifat Uwais ini, dia adalah sosok orang yang sangat sederhana. Nah, di sini dia juga menerima dengan ikhlas ujian yang diberikan oleh Allah, termasuk ketika dia diuji dengan penyakit kustanya itu. Akan tetapi di sini Uwais tetap berusaha dan kerja keras untuk keluar dari ujiannya itu. Nah, kemudian dia juga figur orang yang sangat menyayangi dan menghormati ibunya. Kehidupannya itu dihabiskan untuk merawat ibunya, seperti itu. Dan ketika dia mendapatkan perhatian dari sahabat Umar, dia itu tidak memanfaatkannya dan dia tidak memanfaatkan untuk bersenang-senang, tetapi dia malah sebaliknya, dia hanya ingin diperlakukan seperti orang pada umumnya. Dia tidak mau diperlakukan istimewa, seperti itu. Mungkin itu saja. Ada yang